Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap profesor guru besar di lingkungan spesialis mata ya UGM, ada Dr. Firman ya, dan Dr. Bayu barangkali, dan semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu, juga teman-teman semuanya yang hadir di Zoom kita ini. Satu kebahagiaan tersendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kesempatan kita bisa bermuajahah, ya, bertemu di majelis ini, dan saya mohon maaf harusnya kita ketemu di Ahad kemarin, tertunda, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat ya kajian dan halaqah ilmiah ya para dokter mata. Subhanallah, secara pribadi saya sangat terharu melihat semangat Bapak Ibu dan teman-teman mengikuti halaqah kajian seperti ini, karena saya tahu betul ya, kesibukan Bapak Ibu dengan profesi yang ada ya. Teman-teman residen juga sepertinya sama ya kesibukannya, tapi masih sempat ngaji. Itu yang luar biasa, itu yang membuat saya terharu, dan mudah-mudahan Allah tidak sia-siakan kesungguhan Bapak Ibu mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuk kita rahmat, barakah, dan maghfirah. Yang mudah-mudahan rahmat, barakah, dan maghfirah ini juga akan tercurah untuk orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara, wabil khusus untuk anak keturunan kita semua. Bagi yang sudah punya anak keturunan, bagi yang belum, mudah-mudahan segera oleh Allah dikasih keturunan. Bagi yang belum punya pasangan, kita doakan mudah-mudahan segera diberi pasangan hidup yang terbaik oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada satu nikmat yang bagi kita sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Nikmat bernama iman. A'udzumun ni'am, begitu para ulama menyebut ya, seagung-agungnya nikmat, semulia-mulianya nikmat itu adalah iman. Dan kita sudah mendapatkannya. Allah memberikan nikmat iman itu kepada kita. Tentu harus kita syukuri. Ya, tentu harus kita syukuri. Wujud syukurnya sederhana sebenarnya. Orang yang betul-betul mensyukuri nikmat iman, berarti dia menggunakan iman itu. Iya, berarti dia menggunakan iman ini. Nah, apa impact orang kalau betul-betul menggunakan iman? Hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak beriman. Hidupnya akan berbeda dengan umumnya manusia. Dan itu logis. Selogis orang yang beruang dengan orang yang tidak beruang, hidupnya sama nggak Bapak Ibu? Beda. Iya. Orang kalau tidak beruang, ya, ya ini contoh ya, sekedar contoh ya. Kalaulah dia beli baju, ya, kalau tidak beruang itu yang dilihat apanya, Bapak Ibu? Mereknya atau bandrolnya? Kalau nggak beruang, umumnya yang dilihat bandrolnya, ya. Harganya berapa? Aduh, ya Allah, padahal ini bagus, kok 2 juta nggak jadi beli. Ya karena nggak beruang. Tapi kalau beruang, beli baju yang dilihat mereknya. Ah, ini dia merek yang saya inginkan. Nggak lihat bandrol. Itu karena dia beruang. Jadi orang yang dapat nikmat uang saja itu hidupnya beda dengan orang yang nggak dapat nikmat uang. Lebih-lebih orang yang mendapatkan nikmat iman. Hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak beriman.
Ini yang membuat kita punya keyakinan bahwa iman itu memang bisa mengubah hidup. Ya, bisa mengubah hidup orang yang beriman. Ini yang akhirnya kemudian kita bahas. Ya, bagaimana iman mengubah hidup kita. Ya, karena kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beriman hidupnya sama dengan orang yang tidak beriman, kan jadi tanda tanya, apa bedanya ya, antara dia sebagai orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, kalau hidupnya sama. Ya, jadi semisal ya, ada orang nggak beriman, dia nggak sholat, ya orang akan mengatakan wajarlah, wong dia nggak beriman, bagaimana mungkin dia sholat? Tapi kan kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang mengaku beriman, tapi dia nggak mau sholat. Ya, maka tanda tanyanya apa bedanya dia dengan orang yang tidak beriman? Iya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ada nggak orang yang nggak beriman, nggak iman nih sama Allah, tapi suka ngegosip? Ada nggak? Ada lah ya, ada ya. Nggak iman, tapi suka ngegosip. Iya, iya. Ya, orang akan mengatakan wajar lah, dia nggak iman. Iya, iya, pantas kalau ngegosip. Tapi ada nggak orang yang mengaku iman, tapi masih suka ngegosip? Nah, kalau iya kan berarti itu tanda tanya. Berarti imannya belum mengubah hidup. Padahal nanti akan berlaku satu hukum. Hukum yang sesuai dengan logika. Artinya hukum yang semua orang pasti menerimanya. Ya, semua orang pasti menerimanya. Yakni iman itu akan mengubah hidup orang yang beriman berbeda dengan umumnya manusia. Ya, karena tidak semua manusia beriman. Tapi kalau orang yang beriman, hidupnya akan berbeda dengan umumnya manusia. Nah, bagaimana iman itu bisa mengubah hidup kita? Mari kita lihat terlebih dahulu tentang hidup. Ya, tentang hidup. Hidup ini, kata banyak orang, kan harus dijalani. Ya, apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman saat ini kan sedang menjalani. Ya, menjalani episode kehidupan ya, sebagai resi dan mata atau bisa jadi sebagai dokter spesialis mata ya atau bahkan sebagai guru besar itu kan bagian dari perjalanan hidup. Ya, hidup itu memang harus dijalani. Nah, ada satu hal yang kemudian harus kita fahami bahwa hidup ini tidak bisa dijalani tanpa logika. Hidup tidak bisa dijalani tanpa logika. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini pasti ada logikanya. Pasti. Tidak mungkin orang berbuat, iya, melakukan sesuatu dalam hidupnya yang tidak menggunakan logika. Sebagai contoh sederhana dalam kehidupan umum, kita mau bawa kardus, isinya rice cooker jumbo, rice cooker ukuran besar. Pakai motor. Kalau saya taruh di depan, kayaknya nggak bisa nih. Iya, saya nggak akan bisa mengendarai, ya, mengemudikan motor ini kalau saya taruh di depan. Berarti logikanya, nah ini kan logikanya, saya taruh di belakang. Nah, begitu taruh di belakang, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita harus mengikat kardus itu? Tahu, Bapak Ibu, kenapa harus diikat? Logikanya. Nah, kembali muncul logika kan? Karena logikanya kalau tidak diikat pasti akan jatuh. Iya, makanya diikat. Itu kan logika. Diikatnya pakai apa? Pakai benang jahit. Nah, kalau diikatnya pakai benang jahit, logikanya masuk enggak? Enggak. Pakai kawat. Hmm, logikanya juga kayaknya enggak masuk. Pakai tali rapia. Ah, ini masuk nih logikanya. Maka kita akan mengikatnya dengan tali rapia. Kita mengikat kardus itu dengan tali rapia itu pasti menggunakan logika. Iya. Ibu-ibu, iya masak. Ini ibu-ibu masih suka masak, suka tapi bisa jadi nggak sempat ya dikejar-kejar oleh yang nggak tahu dikejar apa, dikejar waktu. Pas masak, iya dicicipi kok hambar. Logikanya berarti masakannya harus ditambahin cabai. Kalau cabai kan nggak masuk logikanya. Ya kalau hambar logikanya tambahin garam. Ya, dan nambahin garamnya pakai logika nggak pakai. Ya, ini masakannya cuma satu panci kecil, nggak mungkin 5 sendok kan garamnya.
Jadi ngasih garam saja udah pakai logika. Jadi itu fakta Bapak Ibu bahwa hidup ini tidak bisa dijalani tanpa logika. Nah, pertanyaannya sekarang, selama ini dengan logika apakah kita menjalani hidup? Ya. Dengan logika apakah selama ini kita menjalani hidup? Kenapa kemudian muncul pertanyaan seperti ini? Karena ternyata logika itu ada empat macam. Ya, logika itu ada empat macam. Apa empat macam itu? Ya, ada logika nafsu, ada logika akal, logika hati, dan logika jiwa. Dan semua manusia memiliki keempat logika ini. Kenapa? Karena semua manusia pasti punya nafsu, punya akal, punya hati, dan punya jiwa. Semua kita. Ya, tanpa kecuali. Dan masing-masing di antara empat hal ini punya logika sendiri-sendiri. Logika nafsu berbeda dengan logika akal, berbeda dengan logika hati, dan berbeda dengan logika jiwa. Maka muncullah pertanyaan tadi, selama ini kita menjalani hidup pakai logika yang mana? Iya. Apa beda empat logika ini? Bedanya kalau logika nafsu itu dasarnya adalah kesenangan dunia. Logika yang didasarkan pada kesenangan dunia. Seperti dipuji orang, ya, disanjung orang, dimuliakan, ya, dikenal. Iya, nah itu kesenangan dunia atau diberi hadiah yang ya sifatnya kesenangan dunia. Iya, piknik, hura-hura, foya-foya, nah itu logika nafsu. Nah, kalau logika akal didasarkan pada keuntungan dunia. Nah, kalau logika hati didasarkan pada perasaan, tapi perasaan duniawi itu hati, ya perasaan duniawi. Jadi semisal suka tidak suka, iya. Bukankah banyak orang yang berbuat dasarnya suka kan? Kalau saya suka, kenapa saya tidak lakukan? Ya. Loh, kenapa tidak melakukan? Ya, saya nggak suka. Nah, itu berarti dia pakai logika hati. Ya, dia berbuat pakai perasaannya. Ya, baper, bawa perasaan. Nah, kalau logika jiwa adalah logika yang didasarkan pada Allah dan akhirat semata. Kenapa logika jiwa arahnya Allah dan akhirat? Alasannya karena jiwa itu punya riwayat hidup dekat dengan Allah. Ya, kapan waktu jiwa masih ada di alam akhirat? Bukankah Allah menciptakan jiwa lebih dahulu? Allah tempatkan jiwa kita di alam namanya alam akhirat, dekat dengan Allah. Bisa setiap waktu, setiap saat bertemu dengan Allah, bahkan berdialog dengan Allah. Allah pernah menyebut tentang dialog antara jiwa kita dengan Allah, salah satunya di surat Al-A'raf ayat 172. Iya. Nah, cuma Allah kemudian berencana memasukkan jiwa ini ke dalam raga, menjalani hidup di alam dunia. Makanya kita sering menyebut bahwa hidup di alam dunia ini merantau. Nah, sebenarnya yang merantau apanya kita? Jiwa. Yang kalau kita meninggal, kan yang meninggal raga. Jiwa kemana? Kembali ke asal. Nah, karena jiwa pernah punya riwayat hidup di akhirat, hidup dekat dengan Allah, maka secara otomatis logika jiwa membawa kita ke Allah dan akhirat semata. Logika yang didasarkan pada Allah dan akhirat semata. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, ini sebagai contoh. Kalau teman misalnya teman Bapak Ibu berlaku baik ke teman, ya, berlaku baik ke teman. Terus ada yang nanya, "Pak, Bu, kok baik sekali sama teman? Ya, kok baik sekali sama dia?" Ya, terus kita menjawab, soalnya dia baik sama saya. Iya, dia baik sama saya. Masa saya nggak baik sama dia? Ya nggak enak lah. Berarti orang ini, dia berbuat baik ke teman itu pakai logika apa? Hati. Nggak enak, wong dia baik, kok saya nggak baik. Kan berarti dia berbuat baiknya atas dasar logika hati. Ada orang berbuat baik ke temannya ketika ditanya, kenapa baik sama teman? Padahal teman itu nggak baik loh sama bapak. Iya, dia kan nggak baik sama ibu. Kok bapak, ibu berlaku baik sama dia? Kenapa? Nah itu dia. Saya berbuat baik ke dia, biar dia juga baik ke saya. Iya, soalnya satu kelas ya, soalnya satu kelompok ya, soalnya satu tim ya.
Kalau dia nggak baik kan susah saya. Jadi saya berlaku baik ke dia agar dia pun baik ke kita. Kalau dia baik ke saya, kan saya mendapatkan keuntungan dari baiknya dia. Ini logika apa Bapak Ibu? Logika akal. Ya, orang ini berbuat atas dasar logika akal. Tapi bisa jadi ada orang yang dia bisa berbuat baik kepada siapapun. Pada saat ditanya, Pak, Bu, kenapa baik ke semua orang? Biar semua orang tahu kalau saya adalah orang yang suka berbuat baik. Saya adalah orang yang respect. Saya adalah orang yang care. Iya, dengan siapapun. Makanya saya berbuat baik ke siapapun biar semua orang tahu kalau saya adalah orang baik. Ini logika apa yang dia pakai? Nafsu. Karena dia ingin dipuji, dia ingin dikenal, itu nafsu. Tapi kalau seandainya ada orang yang baik kepada siapapun, ya mungkin di lingkungan kita ada teman yang dia bisa baik kepada siapapun. Pada saat kita tanya, Pak, Bu, kenapa bisa baik ke semua orang? Terus dia mengatakan, loh bukankah Allah suka kalau saya berbuat baik kepada orang lain? Bukankah Allah suka kalau saya berbuat baik kepada siapapun? Makanya saya berbuat baik kepada orang lain. Karena berbuat baik ke orang lain itu amal yang disukai oleh Allah. Ini berarti pakai logika apa Bapak Ibu? Jiwa. Iya. Ini logika jiwa. Jadi sangat boleh jadi ada orang yang amalnya sama, yaitu berbuat baik ke orang lain. Tapi kalau kita telusuri, ternyata logikanya tidak sama. Ya, logikanya tidak sama. Nah, sepintas Bapak Ibu kalau kita lihat, harusnya kita kalau beramal, bertindak, berbuat pakai logika apa? Logika jiwa. Nah, inilah 4 jenis logika. Nah, walaupun, nah ini catatannya Bapak Ibu, logika, ya, kita beramal itu ada 4. Eh, Jadi juga kadang membuat kita jadi bertanya ya, dalam banyak hal tentang semua yang kita lakukan. Selama ini kita kalau berbuat itu pakai logika apa? Ini teman-teman akhirnya melanjutkan studi ke spesialis mata. Itu kan amal nih, amal. Ih, kok melanjutkan ke spesialis? Kok yang dipilih spesialis mata? Itu logika apa yang dipakai? Itu logika apa yang dipakai? Ih, itu hal yang perlu ini kalau dalam teori apa pengembangan diri ini masuk dalam ranah evaluasi diri. Kita muhasabah. Ya, kita muhasabah. Karena karena Bapak Ibu, kita salah meletakkan logika atas apapun yang kita lakukan, itu ke depannya memberikan impact yang tidak sederhana. Ya, orang yang lebih mengedepankan logika nafsu, iya, daripada logika yang lain, dia akan memetik hasil dari dia menggunakan logika nafsu. Nah, logika kita berbuat ada 4. Tetapi, nah ini penting bagi kita Bapak Ibu. Dalam prakteknya nanti, dalam prakteknya, sebenarnya yang menguat itu cuma 2 logika. Yang menguat itu 2 logika. Apa 2 logika itu? Kalau tidak logika nafsu, ya logika jiwa. Itu yang nanti akan bertarung. Iya, antara logika nafsu dengan logika jiwa. Nah, bagaimana dengan logika akal dan logika hati? Posisi akal dan hati ada di antara nafsu dan jiwa. Karena itu, akal dan hati selalu menjadi rebutan antara nafsu dan jiwa. Artinya, Bapak Ibu, kalau ternyata logika seseorang itu lebih kuat nafsunya, maka akal dan hati akan ikut logika nafsu. Tapi kalau seandainya kita lebih kuat logika jiwa lebih kuat dari logika nafsu, maka secara otomatis akal dan hati juga akan ikut jiwa. Ya. Nah, sebenarnya seperti apa logika nafsu itu? Logika nafsu, nafsu itu kan sosok di dalam diri manusia yang selalu mendorong manusia pada keburukan. Ya, Allah bahkan menyampaikan kepada kita di surat Yusuf ya ayat 53. Inna nafsala ammaratun bisu. Ini yang menjadi dasar bahwa nafsu itu memang cenderung mendorong manusia kepada keburukan. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, itulah ammaratun, sungguh memerintah manusia bisui kepada keburukan. Itu nafsu.
Nah, tapi ayat ini ada lanjutannya Bapak Ibu. Apa lanjutannya? Illa man rahimah Rabbi. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Mendapatkan rahmat. Nah, pertanyaannya, yang merasakan rahmat Allah dalam hidup kita itu apanya kita? Jawabannya adalah jiwa. Jawabannya adalah jiwa. Jadi orang kalau jiwanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan lebih kuat dari nafsunya. Sehingga seberapapun nafsu mendorong manusia berbuat buruk kalah oleh jiwa yang mendapatkan rahmat. Kenapa yang mendapatkan rahmat itu adalah jiwa? Mari kita pahami sejenak tentang apa sih sebenarnya jiwa. Jiwa itu kan zat hidup yang membuat manusia selalu terhubung dengan Allah dan negeri akhirat. Itu jiwa. Kenapa jiwa disebut zat hidup? Ya, kan memang jiwa itu ada zatnya. Ya, walaupun kita nggak tahu zatnya zat apa, nggak usah kita bahas ya zat padat, zat cair atau zat gas, tapi ada zatnya. Ada zatnya. Ya. Nah, disebutnya zat hidup. Kenapa zat hidup? Karena jiwa inilah yang membuat raga jadi hidup. Tanpa jiwa, raga akan mati. Makanya jiwa itu disebut zat hidup. Ya. Yang membuat manusia selalu terhubung dengan Allah dan negeri akhirat. Kenapa terhubung dengan Allah? Apa yang tadi kita sampaikan? Jiwa punya riwayat hidup dekat dengan Allah. Jiwa punya riwayat hidup di akhirat. Maka otomatis jiwa akan selalu terhubung dengan Allah dan akhirat. Iya. Saya yakin kelak nanti ketika saatnya teman-teman sudah selesai studi di residen mata UGM, ya, sudah bisa jadi keluar Jogja. Ya, kira-kira teman-teman masih ingat Dokter Firman nggak? Oh jelas ya. Ingat dengan Dokter Bayu nggak? Oh pasti. Kenapa? Karena pernah punya riwayat hidup bersama, ya, bekerja sama, belajar ya kepada beliau, otomatis kan terhubung. Nah, hal yang sama dengan jiwa. Karena jiwa sekali lagi hidup dekat dengan Allah, hidup di negeri akhirat. Nah, kalau jiwa kita selalu terhubung dengan Allah dan akhirat dan jiwa kita lebih kuat dari nafsu, otomatis pertimbangan kita melakukan amal kalau pakai logika jiwa, pertimbangannya adalah Allah dan akhirat. Otomatis, ya, kalau logika jiwanya lebih kuat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau seandainya kita betul-betul memperhatikan tentang logika ini, sebenarnya dia akan selalu hadir Bapak Ibu, selalu hadir. Ya, dalam setiap apapun yang kita alami dalam hidup. Sebagai contoh, eh, Bapak, Ibu, teman-teman mau ke stasiun, ya, mau naik kereta api, mau ke Jakarta, semisal. Dari rumah itu naik mobil, ya, menuju ke stasiun. Nah, ternyata, ya, di perjalanan menuju ke stasiun, ya, ketemu dengan jalan seperti ini. Ini peristiwa bukan? Peristiwa, kan? Ya. Ada respon nggak dari diri kita? Ada. Responnya respon siapa? Empat. Nafsu bereaksi, ya, akal, hati, dan jiwa pun bereaksi. Nah, tetapi nanti di praktiknya, yang lebih dahulu bereaksi itu adalah nafsu dan jiwa. Nafsu atau jiwa. Tinggal mana yang lebih kuat. Tinggal mana yang lebih kuat. Nah, yang lebih kuat itulah yang nanti akan diikuti oleh akal dan hati. Iya. Nah, kalau kita mengalami kejadian seperti ini, ya, dan kemudian direspon oleh nafsu, maka reaksinya apa Bapak Ibu? Kalau yang merespon nafsu, padahal waktunya terbatas. Yang muncul reaksi dari nafsu apa? Marah. Betul Bapak Ibu? Iya, iya, marah. Nggak terima. Iya. Kalau dia, eh, itu, kalau urusan nafsu itu bisa jadi orang yang rajin ngaji juga masih bisa nafsunya bereaksi. Dan karena dia rajin ngaji, kira-kira reaksi nafsunya seperti apa? Pakai istighfar loh Bapak Ibu. Pakai istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Itu istighfar yang keluar dari jiwa atau nafsu? Itu nafsu itu. Istighfar yang menunjukkan marah.
itu berarti dia merespon pakai logika nafsu. Kalau pakai logika jiwa, muncul rasa apa? Lapang. Kok bisa kalau pakai logika jiwa lapang? Ya, karena kalau jiwa yang merespon ya dengan logikanya pasti akan muncul ya dua 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 prinsip. Prinsip yang pertama ini kalau pakai logika jiwa, semuanya ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Kok bisa saya terjebak macet? Ini tidak mungkin kecuali dengan izin Allah. Itu logika jiwa. Dan yang kedua, apapun yang Allah izinkan terjadi pasti membawa kebaikan. Sebenarnya betul nggak Bapak Ibu? Betul, menurut siapa? Jiwa. Tapi itu tidak menurut nafsu. Kalau menurut jiwa, iya. Nggak mungkin ini terjadi kecuali dengan izin Allah. Kok bisa ya? Padahal biasanya nggak macet. Kok sekarang macet? Iya. Itu kalau pakai jiwa, udah langsung lapang. Ya, karena tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan apapun yang Allah izinkan terjadi pasti membawa kebaikan. Berarti, ya kalau pakai logika jiwa, kalau sudah macet begini, saya akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Makanya lapang. Nah, cuma di antara logika nafsu dan logika jiwa ini mana yang lebih kuat? Iya. Secara umum ya, yang lebih kuat yang mana? Yang bereaksi Bapak Ibu nafsu atau jiwa? Kalau yang lebih kuat nafsu, maka otomatis akal dan hati jadi ikut nafsu. Karena ikut nafsu, maka yang muncul reaksi akal apa? Jengkel. Reaksi hati, kesal. Nafsu marah, akal jengkel, hati kesal. Maka akan lahirlah perbuatan buruk. Jadi inilah riwayat kenapa terjadi perbuatan buruk. Iya, karena manusia dominan logika nafsunya. Tapi kalau yang lebih kuat adalah logika jiwa, jiwa lapang, otomatis akal dan hati akan ikut jiwa. Karena akal dan hati akan ikut jiwa, maka yang terjadi akal memahami. Oh iya ya, ini tuh lagi liburan. Wajarlah kalau jalanan macet. Ya, akal memahami. Ya wajar kan liburan. Orang-orang di luar Jogja pada pengen masuk ke Jogja. Ya wajar kalau kemudian jalanan macet. Nah, akal memahami, hati menerima, jiwa lapang. Maka yang muncul perbuatan baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian dari kita menjalani hidup, kita harus memastikan bahwa logika jiwa kita lebih kuat dari logika nafsu. Iya. Karena kalau logika nafsu itu yang muncul ya udah dorongan untuk berbuat buruk. Pada kasus kita macet seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang lebih kuat logika nafsu, iya, depan itu berhenti padahal di depannya sudah jalan. Iya. Dan jalannya juga paling 2 meter. Tapi yang di depan masih berhenti, nggak mau jalan. Itu mobil yang di depan diapain biasanya? Di klakson ya. Klaksonnya klakson panjang atau pendek? Oh, panjang banget. Emosi, nafsu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini berlaku dalam semua kenyataan yang ada dalam hidup. Reaksi kita akan sangat tergantung mana yang lebih kuat, logika nafsu atau logika jiwa. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita sampaikan, ya, dari apa yang kita sampaikan, maka kita punya tugas. Apa tugas kita? Menguatkan. Menguatkan logika. Logika mana yang harus kita kuatkan? Apalagi kalau bukan logika jiwa. Iya. Kita jalani hidup ini dengan logika jiwa. Dan bagaimana caranya logika jiwa kita lebih kuat dari logika nafsu? Itu tidak ada cara yang lain i- kecuali dengan iman. Karena logika iman itu sejalan dengan logika jiwa. Orang kalau menjalani hidup ini dengan iman, pasti akan berpikir dengan logika jiwanya. Ya, berpikir dengan logika jiwa. Dan sekali lagi, logika jiwa berbeda dengan logika hati, logika akal, ataupun logika nafsu. Ya. Eh, sebagai contoh ya, sebagai contoh, kita kalau berbuat baik, ya.
Mana yang lebih tinggi nilainya? Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita atau berbuat baik kepada orang yang nggak baik ke kita? Kan berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada kita. Itu kan kalau nggak pakai logika jiwa nggak bisa. Iya. Jadi eh, hidup ini memang nggak bisa, nggak harus pakai logika jiwa. Iya. Kita semua, ya karena kita beriman ya. Nah ini juga yang nanti akan menunjukkan apakah kita sudah betul-betul mensyukuri nikmat iman. Eh, ini pernah kita sampaikan, ya ada semacam simulasinya. Sebagai orang beriman, sekaligus ini nanti akan menunjukkan apakah kita sudah betul-betul menggunakan iman. Karena kalau iman tidak dipakai, pasti yang kuat adalah logika nafsu. Setidaknya logika jiwa kalah oleh oleh ketiga logika yang lain. Ya. Karena kalau yang kuat logika nafsu, ya udah akal dan hati juga akan ikut nafsu. Sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu, kita pengen nggak dapat pahala dari amal-amal kita? Pengen kan? Ya, pengen lah. Buat apa sih beramal kalau nggak ada pahalanya kan? Nah, soal pahala, kita pengennya dapat pahala banyak atau sedikit? Banyak. Iya. Nah, kalau bisa dapat pahala banyak, ngapain? Ya, saya mencukupkan diri dengan pahala yang sedikit. Semua kita, logikanya pasti pengen dapat pahala yang banyak. Dan sekarang pertanyaannya, mana yang lebih banyak pahalanya? Senyum kepada yang senyum atau senyum kepada yang manyun? Anton, yang lebih banyak pahalanya senyum kepada yang senyum atau senyum kepada yang manyun? Senyum kepada yang manjun, Manyun. Ustadz. Saya pegang nih jawaban Pak Anton ini. Dan sepertinya mewakili yang lain ya. Mewakili teman-teman yang lain. Senyum kepada yang manyun pahalanya lebih besar, pahalanya lebih banyak. Saya pegang nih jawaban Bapak Ibu. Kalau betul senyum kepada yang manyun, pahalanya lebih besar. Tertarikkah kita senyum kepada yang manyun? Enggak. Dia manyun gitu. Gimana saya senyum? Enggak. Lihat wajahnya aja enak, gimana saya senyum? Berarti dia pakai logika jiwa nggak? Nggak. Dia pakai logika hati, logika akal, bahkan logika nafsu. Dan kalaulah dia pakai logika hati, itu hati yang tidak ikut jiwa, tapi hati yang ikut nafsu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul kalau kita menjalani hidup tidak pakai logika jiwa, sama dengan kita menjalani hidup tanpa iman. Ya. Dan itu akan mengundang banyak sekali masalah. Ya. Tanpa iman, logika jiwa manusia akan lemah dan kalah oleh logika nafsu. Itu pasti. Ya, itu pasti. Karena yang membuat jiwa kita, logika jiwa kita mengalahkan logika nafsu adalah dengan iman. Ya, karena itulah betapa pentingnya ya, kita memperhatikan iman sehingga bisa mengubah kita. Cara iman mengubah kita adalah dengan iman itu menguatkan logika jiwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita mengaku beriman, tapi logika jiwa kita kalah oleh logika nafsu, kita harus bertanya, ada apa dengan iman kita? Kenapa iman tidak membuat logika jiwa saya kuat? Ya, seperti orang makan 5 piring tapi badannya masih lemes, masih lapar. Itu jadi pertanyaan. Bagaimana mungkin ada orang makan 5 piring tapi dia masih lemes, masih lemah, ya, masih nggak ada kekuatan? Kan berarti ada masalah dengan dia makan. Iman itu dihadirkan untuk menguatkan logika jiwa. Dan kita katakan tadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini amat sangat penting, lebih-lebih kaitannya dengan perjalanan hidup. Ya, kenapa? Bukankah hidup ini ada tujuannya? Bukankah hidup ini ada tujuannya? Apa tujuan hidup? Saya mungkin pernah menyampaikan, ya, kalimat yang ini diajarkan secara turun-temurun. Ya, kalimat yang ini penting sekali bagi hidup dan kehidupan kita. Saya mendapatkan kalimat ini dari simbah saya, bapaknya ibu saya, ya beliau Haji Mukmin. Beliau mengajarkan kepada saya kalimat ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi.
Ilahi ya Allah, anta maksudi, engkaulah yang aku tuju. Ya Allah, aku hidup nggak kemana-mana. Engkau yang menjadi tujuanku. Ridho kama tulubi, dan ridhomu yang aku cari. Jadi kalau pakai kalimat ini, itu menunjukkan bahwa saya hadir dalam kehidupan ini, tujuannya adalah Allah, dan tidak ada yang kita cari dalam hidup ini kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya iman, Bapak Ibu. Ya, pentingnya logika jiwa. Hanya dengan logika jiwa, kita akan terus berjalan, tiada henti menggapai ridho. Berjalan tiada henti menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi kalimat yang sangat penting untuk kita jaga dalam hidup, bahwa kemanapun saya pergi, saya hanya mencari ridha Allah. Maka kalau kalimat ini sudah menjadi kalimatnya jiwa, Bapak Ibu, ya, sudah betul-betul menjadi kalimat yang menggugah jiwa, kita jadi punya prinsip, pantang saya pulang ke rumah, kecuali saya sudah mendapatkan ridha Allah. Jadi selalu mindset kita, saya pergi kemanapun, itu yang ada di kepala kita. Saya pergi untuk cari ridha Allah. Tapi ini kan mindset yang harus terus dibentuk, Bapak Ibu, karena kita suka lupa. Kita suka lupa. Contoh sederhana saja. Ini contoh sederhana. Eh, ibu, tidak harus ibu ya, bapak-bapak juga. Iya. Bapak-bapak pernah nggak pergi ke pasar? Ngapain kita ke pasar? Cari apa? Umumnya orang, ya, nah umumnya orang kan berarti ya umumnya manusia pasti akan mengatakan apa? Saya ke pasar untuk cari belanjaan, untuk cari belanjaan. Berarti ke pasar pakai logika apa? Kalau cuma cari belanjaan berarti dia nggak pakai logika jiwa. Nah, terus yang betul apa? Saya ke pasar cari ridha Allah. Jadi yang ada di kepala kita, saya ke pasar itu untuk cari ridha Allah. Lu ke pasar kok apa hubungannya dengan ridha Allah? Ya nggak bisa lah, ke pasar kok cari ridha Allah. Gimana caranya? Mudah. Kalau kalimat ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi sudah nancep ke jiwa. Jadi hati kita, pikiran kita itu fokusnya kepada cari ridha Allah. Dan gimana caranya di pasar kok cari ridha Allah? Caranya mudah. Kalaulah kemudian kita pengen beli bawang, iya, beli bawang, kita milih nggak? Milih, ya, milih. Nah, pada saat kita milih bawang, ya, kemudian kita menemukan bawang yang bagus sekali. Ya, bawang yang bagus sekali. Tapi bawang itu tidak kita ambil. Kita letakkan kembali. Padahal itu bawang bagus. Loh, kenapa diletakkan kembali? Kita punya logika. Apa logikanya? Ah, ini kan bawang yang bagus. Ah, ini untuk pembeli yang lain aja. Untuk pembeli yang lain saja. Boleh nggak kalau kita memilih dengan logika seperti tadi, Bapak Ibu? Salah nggak? Ini buat pembeli yang lain aja. Pembeli yang lain pasti senang kalau dapat bawang yang bagus. Kan nggak bisa, kita nggak bisa disalahkan. Terus kita ambil yang sedikit busuk. Sedikit busuk, cuma sedikit yang kalau umumnya orang beli pasti nggak diambil. Tapi ini kan busuknya cuma sedikit, tinggal dipotong, buang, sisanya tuh masih banyak, masih bagus. Ini aja lah, sebab kalau saya nggak ambil, nggak ada yang ngambil. Kasihan pedagang. Boleh nggak kita memilih bawang dengan cara seperti ini? Boleh. Boleh. Tapi ini logika apa, Bapak Ibu? Ini logika jiwa. Impact-nya apa? Kalau kita memilih bawang dengan cara seperti ini, maka itu sudah cukup, yang di atas langit akan melihat kita sudah melakukan amal kebaikan namanya itsar. Apa itu itsar? Mendahulukan orang lain walau diri sendiri membutuhkan. Itu mengundang ridho Allah yang luar biasa. Bahkan Allah mengungkapkan keridhoannya kepada orang yang melakukan itsar. Itu ada di surat Al-Hasyr, Bapak Ibu. Ayat 9. Surat 59 ayat 9. Ya, di bagian tengahnya.
Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walau dirinya sendiri membutuhkan. Bapak, Ibu, kalau kita belanja bawang dengan cara seperti ini, kita pulang dari pasar bawa apa? Bawa bawang dan bawa ridho Allah. Dari mana kita dapat ridho Allah? Dari kita melakukan amal bernama itsar ini. Ya, itulah yang kita maksudkan dengan pentingnya kita menjalani hidup ini dengan logika jiwa. Mudah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah. Karena bukankah yang paling penting dalam hidup kita adalah ridho Allah? Apalah artinya kaya kalau jauh dari ridho Allah? Apalah artinya punya profesi yang mentereng, tapi nggak ada ridho Allah. Itu sia-sia, percuma semuanya. Nah, untuk bisa dapat ridho Allah, sekali lagi, kita hanya pakai logika jiwa. Ya. Dan logika jiwa akan membuat kita menjalani hidup ini sepenuhnya dengan iman. Iman ini akan membuat kita ya, menyimpulkan apapun pakai logika jiwa. Dan mari kita lihat impactnya Bapak Ibu. Ya, ide orang apa? Tenggelam. Ini ilustrasi sebenarnya Bapak Ibu tentang ketika orang hidup tanpa iman. Apapun akan menjadi masalah yang menyesakkan. Tanpa iman akan membuat orang menyimpulkan apapun tidak pakai logika jiwa. Itu apapun akan menjadi masalah yang menyesakkan. Dipuji membuat sesak. Sesak oleh ria, oleh ujub, oleh bangga, oleh sombong. Itu menyesakkan. Ya, ketika dipuji. Ketika dihina, oh sama. Tapi kalau seandainya dengan iman, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Siapapun akan bisa mengacungkan jempol optimisme saat hidupnya tenggelam dalam kesusahan yang menyesakkan. Itu orang kalau menjalani hidup dengan logika jiwa, dengan iman. Akan mengacungkan jempol optimis. Ya. Ini sekali lagi penting sekali. Ya. Kenapa kita harus menjalani hidup ini dengan iman? Karena dengan iman kita akan menyimpulkan apapun dengan logika jiwa. Dan dengan logika jiwa, dengan iman, kita akan menyambut senang dan susah dengan kadar yang sama bahagia. Ya, dengan kadar yang sama bahagianya. Itu kalau sudah dengan iman. Ya, senang. Bahkan sebenarnya kalau mau kita lihat secara rincinya, ketika kita merasa senang, kita akan bahagia. Kalaupun kita susah, kita justru merasa lebih bahagia. Kenapa? Karena dalam susah ada rahmat Allah yang jauh lebih banyak bila dibanding ketika kita senang. Ya, ketika kita senang. Ya, karena kalau orang senang bahagia kan wajar. Orang susah bisa bahagia itu yang luar biasa. Iya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya logis. Karena itu nanti kita akan temukan Bapak Ibu. Tidak ada logika yang logis yang kita pakai dalam hidup kecuali logika jiwa. Iya, itu logika yang paling logis. Iya. Sebagai contoh, ya, ini sekedar contoh saja ya Bapak Ibu. Sekedar contoh. Kalau ada seseorang, bapaknya dokter mata, ibunya dokter mata. Terus anaknya jadi dokter mata. Orang akan mengatakan apa? Biasa. Ya wajar lah, bapaknya dokter mata, ibunya dokter mata, anaknya dokter mata, biasa. Saya bayangkan dan saya banyak belajar dari murid-murid saya ya di pesantren. Eh, ada salah seorang santri udah lulus beliau. Eh, bapaknya itu buruh tani, cuma buruh tani. Buruh tani kan berarti beliau nggak punya sawah, iya, nggak punya sawah, ya buruh tani aja. Dan ibunya nggak lulus SD. Ya, nggak lulus SD. Tapi anaknya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Sekarang jadi dokter gigi. Oh, semua orang hormat sama beliau. Ya, semua orang hormat sama beliau. Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya juga punya murid, beliau di Temanggung, tapi Temanggung bagian atas itu. Dulu waktu di pesantren itu eh, setengahnya geregat. Awalnya geregat. Kenapa? Karena beliau ini kan di pesantren itu kajiannya pagi habis subuh sama malam ba'da Isya. Beliau ini kalau kajian ba'da Isya pasti tidur.
Kan greget nih kita. Tapi kan akhirnya kita kemudian menyelidik kenapa gitu. Oh ya Allah, ternyata beliau sehari itu makan cuma satu kali. Sehari beliau makan cuma satu kali. Sebelum akhirnya di pesantren, ya, karena waktu itu di pesantren nggak bayar. Beliau ini di semester di tahun pertama ya, kuliah di UGM. Di tahun pertama itu beliau numpang di temennya, sama-sama Temanggung, sama-sama lulusan SMA Negeri Temanggung. Nah, temannya ini diterima di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, beliaunya itu diterima di Fakultas Pertanian. Itu numpang. Nah, tahun kedua ada pembukaan pesantren yang kami kelola. Nah, beliau pindah 2 tahun, iya, nggak bayar. Nah, tapi itu tadi beliau makan cuma sekali. Kenapa? Ternyata kan memang saking nggak punyanya. Iya. Dan di kampung beliau ini yang betul-betul saya jadi akhirnya betul-betul berusaha membantu beliau. Itu beliau anak pertama di kampung beliau yang sekolahnya lanjut sampai SMP. Jadi sebelum beliau itu hanya sampai SD. Beliau anak pertama di kampung itu yang sekolahnya lanjut sampai SMP. Anak pertama yang sekolahnya anak kampung yang pertama sekolahnya lanjut SMA. Lanjut S1 UGM. Dan setelah lulus UGM, beliau lanjut S2. Ada beasiswa. Iya. Nah, setelah eh, beasiswa S2, beliau ngelamar dosen di Solo, diterima sebagai dosen di sana. Dan terus dapat beasiswa S3 di Korea. Berarti beliau adalah orang pertama di kampungnya yang studinya sampai S3. Sekarang beliau sudah profesor. Itu kan kalau saya ketemu beliau itu hanya bisa mata ini berkaca-kaca. Kenapa perjalanan beliau bisa seperti itu kalau saya lihat kekuatan iman beliau, logika jiwa beliau itu subhanallah amat sangat kuat. Allah karuniakan ya, kesuksesan, kesuksesan lahir dan batin. Nah, termasuk nanti Bapak Ibu, ini kalau dengan logika iman, kita pun akan mendekap senang dan susah dengan kadar yang sama besarnya. Itu kalau dengan iman. Ya, kenapa? Karena sekali lagi dengan iman, apapun itu pakai logika jiwa, pakai logika jiwa. Nah, karena itu hanya dengan iman kita akan menyimpulkan apapun dengan logika jiwa. Hanya dengan iman kita akan menyimpulkan apapun dengan logika jiwa. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, ini sekali lagi menjadi hal yang sangat penting. Tanpa logika jiwa berarti tanpa iman. Al-Quran hanya akan menjadi kitab suci yang mudah untuk dibaca, dihafal, dan dipelajari, tapi sangat sulit untuk diamalkan. Ini yang kadang membuat kita suka bertanya-tanya. Suka bertanya-tanya, kenapa ya mengamalkan Quran itu sulit? Ya, sebagai contoh nyata Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh nyata. Betapa memang pentingnya kita menggunakan logika jiwa, dan logika jiwa itu dasarnya adalah iman. Sebagai contoh, kita kalau dihina orang, ya, maka kata Quran apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Bahkan Quran tidak hanya menyuruh kita untuk memaafkan, tapi juga wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Pertanyaannya, mengamalkan ayat ini susah atau mudah? Ringan atau berat? Berat. Kenapa? Karena kita nggak pakai logika jiwa. Ya. Ini yang nanti akan jadi masalah. Nah, kalau Quran berat untuk diamalkan, terus kita mau ngamalkan apa dalam hidup? Belum lagi kalau pesannya adalah infaq billati hiya ahsan. Fussilat ayat 34 ya, surat 41 ayat 34. Tolaklah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Oh, lebih berat lagi. Kenapa? Karena kita nggak pakai logika jiwa. Padahal logika senyum tadi, kita kalau berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, ada nilai nggak Bapak Ibu? Ada. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik, ada nilai nggak? Ada. Mana yang nilainya lebih tinggi? Berbuat baik kepada orang yang nggak baik. Berarti logikanya, kalau pakai logika jiwa, kita akan lebih bersemangat berbuat baik kepada orang yang nggak baik. Kenapa? Nilainya lebih tinggi daripada saya berbuat baik kepada orang yang baik.
Ya, itu logika jiwa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang kalau hidup tidak pakai logika jiwa, hidupnya akan jauh dari Quran. Ya, hidupnya akan jauh dari Quran. Ya. Bayangkan, ini dalam konteks kehidupan berumah tangga ya. Walaupun ini bisa berlaku untuk kehidupan secara umum. Di An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan hidupmu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik yang dirasakan oleh hati. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf itu memiliki arti baikilah pasangan hidupmu dengan kebaikan yang dirasakan oleh hatinya. Ya. Kebaikan yang dirasakan sampai ke hati pasangan hidup kita. Ya. Itu yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf. Jadi kalau kebaikannya nggak sampai terasa di hati, berarti belum mengamalkan ayat ini. Nah, mengamalkan ayat ini mudah atau sulit? Nah, tinggal kita lihat Bapak Ibu. Iya, kan kita oleh Allah disuruh membaiki pasangan hidup kita dengan kebaikan yang dirasakan oleh hatinya. Pertanyaannya, ini kepada para suami dulu. Pak, sebagai suami, ada nggak yang Bapak nggak sukai dari istri? Iya, hampir suami pasti akan mengatakan, ya ada lah. Iya, ya ada. Pasti ada. Iya, walaupun kadang ada yang mengatakan nggak cuma ada nih banyak gitu ya, banyak. Itu para suami. Kalau saya nanya para istri, para ibu, kira-kira ada nggak yang ibu nggak suka dari suami? Iya, nggak kedengaran nih suaranya ya. Ya, tapi kayaknya nyampe nih di telinga. Banyak. Ada yang tidak disukai dari pasangan hidup. Nah, kalau ternyata ada yang kita tidak suka dari pasangan hidup kita, ya, ada yang kita nggak suka dari pasangan hidup kita, ayat ini jadi berlaku nggak? Ya tetap berlaku. Lah gimana? Saya bisa melakukan kebaikan kepada pasangan hidup, ya, yang dirasakan kebaikannya di hati, padahal ada yang saya tidak suka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan kita. Ini yang Allah lanjutkan. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau tidak menyukai pasangan hidupmu, tidak menyukai pasangan hidupmu, fa'asa an takrahu syai'a. Maka boleh jadi engkau tidak menyukai satu hal yang ada pada pasangan hidupmu, engkau tidak menyukai satu hal syai'an, satu hal yang ada pada pasangan hidupmu, wa yaj'alallahu fihi. Tetapi Allah menjadikan di dalam satu hal yang tidak kalian sukai itu, Allah jadikan apa? Khairan katsiran. Kebaikan yang banyak. Dalam satu hal yang tidak kita sukai dari pasangan hidup kita, ada kebaikan yang banyak. Itu kalau yang tidak kita sukai satu. Kalau yang tidak kita sukai dua, berarti kebaikannya tambah banyak. Kalau ada tiga, berarti khairan katsirannya semakin bertambah banyak. Betul Bapak Ibu? Ya. Dan ini berlaku juga untuk orang yang bukan pasangan hidup kita. Mungkin teman. Saya kok nggak suka ya dengan teman itu. Ada berapa Pak yang nggak suka? Cuma satu sih. Nah kalau cuma satu berarti di dalam satu hal yang tidak kita sukai dari teman itu ada khairan katsira. Kalau yang tidak disukai ada dua. Berarti khairan katsiranya semakin banyak. Logikanya. Nah ini logikanya Bapak Ibu. Kalau yang tidak kita sukai dari pasangan hidup kita, kalau yang tidak kita sukai dari teman kita, kalau yang tidak kita sukai dari mahasiswa kita, kalau yang tidak kita sukai dari dosen kita, lebih banyak, berarti khairan katirannya semakin banyak. Betul Bapak Ibu? Berarti semakin banyak yang tidak kita sukai dari seseorang, itu berkah atau masalah? Berkah atau masalah? Berkah. Nah, kita menyimpulkan berkah itu pakai logika apa? Hanya akan kita terima kalau kita menyimpulkannya pakai logika jiwa. Kalau pakai logika akal, nggak bisa. Logika hati, nggak bisa. Nah, dia nggak saya suka kok. Kok ada kebaikan sih nggak bisa. Memang nggak bisa, kecuali kita menggunakannya pakai logika jiwa. Sehingga, ini seandainya kalau ada kasus, suami marah kepada istri. Satu kali marah, berarti istri akan dapat
khairan katsira. Kemudian suami marah lagi, berarti dapat khairan katsira. Udah dimaafkan, marah lagi, khairan katsira. Marah lagi, khairan katsira. Marah lagi, khairan katsira. Betul nggak Bapak Ibu? Inilah yang kita maksudkan bahwa hidup tidak bisa dikelola kecuali dengan logika jiwa. Dan logika jiwa hanya akan membuat kita terhubung dengan Allah dan akhirat. Tiada lain adalah dengan kekuatan iman. Nah, bagaimana iman bisa menguatkan logika jiwa? Seperti ini nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan kalau Allah takdirkan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Demikian, Bapak Ibu, Dokter Anton. Ya, saya kembalikan ke panjenengan. Mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikum- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Saiful Abdul Rauf yang telah memberikan materi bagaimana mengubah hidup kita. Tentu iman itu ada logikanya, Ustaz ya. Ada nafsu, akal, hati, jiwa. Tentu bagaimana kita mendapatkan logika jiwa. Yang jadi pertanyaan, mencapai logika jiwa ini tidak semuanya bisa, Ustaz. Nah, mungkin dari peserta di sini ada yang mau bertanya, selanjutnya kita persilakan kepada peserta yang ingin bertanya, baik di via chat room ataupun langsung di Zoom ini. Silakan. Gusti, Gusti. Ada yang bertanya? Silakan. Izin untuk bertanya. Silakan, Dr. Listi. Iya, terima kasih Mas Anton untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu Pak Ustadz memperkenalkan diri. Saya Risti, residen mata yang baru di Departemen Mata UGM. Pak Ustadz izin untuk bertanya, bagaimana cara kita untuk lebih memaknai dan memperkuat keimanan kita di zaman sekarang ini, di mana dalam kaitannya dengan tugas manusia untuk beribadah kepada Allah, tapi tanpa menghilangkan tugas kita sendiri sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Bertepuk hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Langsung jawab, Dokter Anton. Silakan Ustaz. Ya, ya, terima kasih Dokter Risti. Ya, tentang soal iman. Saya jawab pakai logika ini karena kadang kita lebih mudah menerima kalau pakai logika. Jadi iman itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau diibaratkan seperti pisau. Logika jiwa itu kan harus tajam. Iya. Nah, maka iman itu akan semakin tajam, semakin kuat. Kalau iman itu dipakai. Iman itu dipakai. Ya, dipakainya untuk apa? Ya, bagaimana cara kita memakai iman? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Iman itu insya Allah akan bisa kuat justru dengan amal. Justru dengan amal. Apapun amalnya, apapun amalnya. Ya. Nah, caranya sederhana. Apapun amal kita, kita lakukan semata karena iman kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita beramal betul-betul atas dasar iman kepada Allah, itu yang kelak nanti akan menguatkan iman itu sendiri. Dan kita tahu iman itu konteksnya tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Ya, bahkan hablum minan nafsi, ya, dengan diri kita sendiri. Ya, dengan diri kita sendiri. Ya, jadi caranya sederhana, apapun amal kita pastikan, ya, saya beramal ini adalah karena iman saya kepada Allah. Orang yang beramal semata-mata karena imannya kepada Allah justru akan menguatkan iman itu sendiri. Berbeda dengan orang kalau beramal nggak pakai iman. Iya, nggak pakai iman. Iya. Eh, jangan dikira bahwa orang sholat itu pasti pakai iman. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Ada orang yang ketika sholat ditanya temannya, kenapa kamu sholat?
Oh, yang lain sholat, ya, masa saya enggak, ya enggak enak lah. Berarti dia sholat itu karena panggilan iman bukan? Bukan. Maka walaupun dia sholat, itu tidak menguatkan iman dia. Berbeda kalau seandainya seandainya kita sholat, terus kita ditanya kenapa sholat? Nah, sholat itu kan panggilan Allah. Sholat itu kan kesempatan saya bertemu dengan Allah. Masa saya menyia-nyiakan kesempatan menghadap Allah, bertemu dengan Allah, curhat sama Allah. Nah, kalau kita sholat, ya dasarnya seperti ini berarti dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita terapkan dalam konteks hablum minan nas, ya, konteks sosial. Nah, kuncinya sederhana. Kita akan dikatakan beramal karena iman kalau cukup dua saja Bapak Ibu. Cukup dua. Dua itu yang pertama motivasinya, ya, yang mendorong kita beramal, dan yang kedua harapannya. Nah, kita akan dikatakan beramal karena iman yang kelak sekali lagi, ya semakin banyak amal kita yang kita lakukan karena iman, semakin menguatkan iman. Ya, semakin menguatkan iman. Motivasinya adalah saya melakukan amal ini semata karena Allah suka. Jadi kita nggak punya motivasi apapun dari kita melakukan apapun kecuali karena saya tahu Allah suka. Ya, Allah suka. Jadi contoh sederhana, insya Allah Bapak Ibu apa namanya mengikuti program Hmm? Residen Mata ini karena iman. Kalau Iman, semisal, iya kalau semisal ketika ditanya kenapa ikut Residen Mata, Malioboro, ya kapan-kapan. karena saya ingin menolong banyak orang. Iya. Dengan profesi saya ini saya bisa menolong banyak orang, di mana menolong banyak orang itu kan sesuatu yang disukai oleh Allah. Saya ingin hidup saya ini manfaat untuk sesama. Iya, karena manfaat sesama itu sesuatu yang disukai oleh Allah. Bismillah, ya saya pengen jadi dokter mata, ya, agar saya bisa menolong banyak orang, di mana menolong banyak orang itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, ya segala jerih payah yang teman-teman lakukan di Residen Mata ini adalah bagian dari iman teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nanti akan menguatkan iman. Nah, ini berbeda seandainya kalau ada orang yang punya pikiran begini, logika begini, ah, kalau jadi dokter umum kan nggak seberapa lah dapatnya. Kalau dapat spesialis kan, sekali periksa dapat sekian, nanti saya jadi orang kaya. Berarti dia menempuh spesialis mata. Kalau seandainya ada orang seperti ini, itu dasarnya bukan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang kita lakukan, pastikan dasarnya adalah karena Allah suka. Ya, sampai kemudian ketemu pada satu kesimpulan, saya melakukan ini karena saya tahu Allah suka. Ya, temukan benang merah yang menuju ke Allah suka itu. Dan yang kedua, pastikan harapan dari apapun amal kita cuma satu. Saya berharap mendapatkan rahmat Allah. Saya berusaha untuk menjadi dokter mata ini. Harapan saya sebenarnya bukan pengen jadi dokter matanya, bukan. Saya pengen dapat rahmat Allah. Saya pengen dapat rahmat Allah. Loh, bukannya kalau kerja dan mata biar jadi dokter mata. Loh, kalau nanti pas dia jadi dokter mata kan ya nggak usah jadi harapan. Harapannya adalah rahmat Allah. Kenapa harapannya rahmat Allah? Karena kalau sampai harapan kita dari amal bukan rahmat Allah, mungkin kita bisa mendapatkan apa yang menjadi kita, apa yang menjadi keinginan kita. Tapi nanti akan jadi masalah kalau seandainya apa yang kita harapkan itu terwujud, tapi di dalamnya nggak ada rahmat Allah. Itu yang kelak nanti jadi masalah. Mungkin nggak Bapak Ibu, orang karena sangat gigih pengen jadi dokter mata, terus dia berhasil jadi dokter mata, tetapi dalam profesi dia menjadi dokter mata itu nggak ada rahmat Allah. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Nah, itu yang nanti akan jadi masalah. Itu yang kelak nanti akan jadi masalah. Ya, karena apapun kalau sudah tanpa rahmat Allah itu pasti akan menjadi masalah. Jadi mudah sebenarnya, ya. Cukup dengan kita gunakan iman dalam amal-amal kita, itu iman yang kelak nanti akan menjadi kuat. Sama dengan badan. Badan kalau pengen kuat harus kita apakan? Ya kita pakai, ya. Kita pakai. Ya, makanya kalau kita lihat tukang-tukang, itu kan badannya kuat nggak? Kuat. Kenapa? Karena badannya dipakai. Olahragawan itu kan kuat. Kenapa? Badannya dipakai. Iman akan kuat kalau dipakai. Dan cara memakai iman adalah apapun amal kita, dasarnya semata-mata iman kepada Allah, baik urusannya ibadah ataupun urusannya amal-amal sosial.
Begitu, Dokter Risti. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, silakan, Dokter Anton. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk teman kakak-kakak yang lain, silakan ingin bertanya. Oke. Mungkin saya yang akan bertanya Ustadz. Hmm, Izin Ustadz. Eh, silakan. Dan dalam logika iman ini kan ada nafsu yang paling rendah, yang paling tinggi itu jiwa. Tadi Ustadz juga menjelaskan jiwa itu ibarat seperti pisau yang perlu diasah, Ustadz. Nah, tentu masing-masing jiwa ini tidak semuanya mempunyai pisau yang tajam, Ustadz. Nah, bagaimana eh, seperti pisau itu kalau untuk tajam kan ada asahannya, ada prosesnya, Ustadz. Tidak sekali asah langsung tajam. Tentu ada proses yang panjang. Nah, tip dan kiat dari Ustadz bagaimana supaya iman kita ini makin tajam, itu bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. ya, baik, terima kasih Dokter Anton. Logika jiwa itu kan logika yang didasarkan pada Allah dan akhirat. Iya, itu logika jiwa. Dasarnya adalah Allah dan akhirat. Nah, berarti yang harus dikuatkan adalah iman kita kepada Allah, iman kita kepada akhirat. Iya. Maka insya Allah kalau iman ini dipakai, ya, ibarat pisau itu dipakai kan, semakin sering dipakai semakin tajam. Pisau kalau dibiarin karatan, nah iman juga sama. Jadi caranya adalah apapun amal kita, ya, kita lakukan betul-betul, ya betul-betul karena iman kita kepada Allah. Kelak nanti kita akan merasakan sendiri Bapak Ibu, merasakan sendiri betapa kita, ya pada akhirnya apapun itu kita kita simpulkan pakai logika jiwa. Jadi logika nafsu itu kayak kayak nggak muncul, ya kayak nggak muncul. Kenapa? Karena kalah oleh logika jiwa. Iya, kalah oleh logika jiwa. Jadi kalau kalau semisal semisal kita dihina orang, ya, yang muncul dalam logika pikir kita apa Bapak Ibu? Kalau kita dihina orang, kalau kita dihina orang kan logikanya orang itu ngasih pahala ke kita. Sebenarnya betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita dihina, kita dapat pahala dari orang yang menghina. Betul kan? Betul. Betul itu. Rasul sendiri yang mengatakan. Berarti logikanya kalau kita dihina, manyun atau senyum? Senyum. Iya, senyum. Nah, ini ketika logika jiwa memang lebih kuat dari logika nafsu. Nah, karena itu memang nggak ada pilihan bagi kita. Kalau pengen kita menyimpulkan apapun pakai logika jiwa, ya kuatkan iman. Dan iman tidak bisa kuat kecuali dengan kita memakainya. Dan memakai iman cukup dengan kita beramal semata karena Allah suka. Dan saya tidak berharap apapun dari amal saya ini kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nanti akan menguatkan iman sekaligus menguatkan logika jiwa. Karena itu Bapak Ibu, jangan heran kalau ada orang yang merasa amal saya banyak, tapi kenapa logika jiwa saya masih lemah? Karena ketika dia beramal nggak pakai iman. Ya nggak pakai iman. Ada orang yang rajin salat duha, ya, rajin salat duha. Ketika ditanya biar apa? Ya biar rezekinya banyak. Ya kalau rezekinya banyak, ya hidup saya senang. Ya kan kalau uangnya banyak, rezekinya banyak, saya senang. Iya, makanya saya salat duha. Berarti dia terpanggil untuk salat duha itu panggilan iman atau panggilan rezeki banyak? Rezeki. Rezeki, betul. Rezeki. Salah nggak sebenarnya? Nggak salah, tapi tidak akan membuat imannya jadi kuat. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan. Tapi itu tidak berimpact bagi imannya. Ya, imannya tetap lemah. Ya karena eh, ya seperti orang olahraga kaki, tapi dia sambil duduk kakinya yang digoyang-goyang gitu, kakinya yang digerak-gerakkan, ya nggak ada hasil yang signifikan. Nah, sehingga memang kita kembali kepada prinsip tadi bahwa apapun amal saya lakukan semata karena Allah suka. Betul-betul dasarnya semata karena Allah suka. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik, Allah suka. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik, Allah lebih suka. Ya udah, kita nggak membedakan antara dia baik atau dia nggak baik. Nah, ini yang akan membuat logika kita secara otomatis jadi kuat. Teman-teman, kalau seandainya teman-teman kedatangan tamu yang disukai, dengan kedatangan tamu yang tidak disukai.
cara menerimanya sama atau beda? Nah, kalau Beda. kemudian tidak, nah itu tanda berarti logika nafsu masih lebih kuat dengan logika jiwa. Karena secara logika, ini kalau pakai logika, tapi ini hanya akan bisa diterima kalau kita pakai logika jiwa. Kalau nggak pakai logika jiwa, tetap kita akan menolak. Tamu itu datang membawa apa? Jangan bilang bawa oleh-oleh, belum Berkah. tentu. Tamu datang bawa rahmat, kan? Betul? Tamu itu datang pasti membawa rahmat Allah. Mana yang rahmat Allahnya lebih banyak? Tamu yang kita sukai atau tamu yang tidak kita sukai? Yang rahmat Allahnya lebih banyak. Yang tidak disukai. Tidak disukai. Kalau yang tidak disukai berarti logikanya kita akan lebih mesra, lebih bahagia menyambut tamu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai. Ya, justru kita lebih bahagia. Tapi kenyataannya ternyata ya nggak bisa lah, oh, saya nggak suka sama dia. Gimana saya bisa ngobrol dengan dia? Nah, itu berarti kita masih lebih kuat logika nafsu. Dan ini harus kemudian kita sadari. Kalau kita kemudian yang nggak bisa, nah kalau sudah pokoknya saya nggak bisa, saya nggak suka, ya udah. Sampai kapanpun orang seperti ini terintimidasi hidupnya oleh logika nafsu. Dan itu nanti akan berisiko. Ya, resiko yang paling nyata adalah orang kalau menjalani hidup ini dengan logika nafsu, sampai hidupnya berakhir, hidupnya tidak akan selesai. Hidupnya tidak akan selesai. Kalau kita pengen sesegera mungkin menyelesaikan hidup sebelum hidup kita berakhir, maka jalani hidup ini dengan logika jiwa. Insya Allah hidup kita akan selesai. Nah, sehingga ketika hidup kita berakhir, itu berakhir dalam keadaan sudah selesai. Ibarat ujian, di menit ke-90 kita menyelesaikan soal terakhir. Udah, iya, insya Allah kita lulus. Apalagi sudah menyelesaikan soal terakhir di menit ke-60. Wah, itu. Iya. Dan itu hanya akan terjadi sekali lagi kalau kita menjalani hidup ini dengan logika jiwa. Dan logika jiwa hanya akan kuat kalau dengan iman yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Bapak Ibu, Dr. Anton, saya kembalikan ke panjenengan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain, dari kakak-kakak yang lain, apakah ada masih ingin dipertanyakan? Kalau tidak ada, mungkin cukup Ustaz ya untuk kegiatan hikmat pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri kajian hikmat pada sore hari ini, punten Ustaz, dapat sekiranya untuk memimpin doa Ustaz. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih Ustaz. Pada Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di tengah bermiliar-miliar manusia yang ada saat ini, Engkau pilih kami ya Allah, termasuk hamba yang mendapatkan karunia iman. Walaupun ya Allah, walaupun Engkau Maha Tahu apa yang sudah kami lakukan dengan nikmat iman pemberianmu ini. Betapa banyak di antara kami ya Allah yang menyia-nyiakan nikmat iman ini. Kami berbuat tidak karenamu. Kami merasakan betapa kewajiban itu beban berat. Betapa banyak di antara kami yang masih berani melakukan perbuatan yang tidak engkau sukai. Bagaimana mungkin kami mengaku beriman bahwa engkau mengetahui apapun yang kami perbuat. Iman bahwa engkau tidak suka kami berbuat maksiat. Tapi kami masih melakukannya ya Allah. Alangkah zalimnya kami yang menyanyiakan nikmat iman pemberianmu ini. Ya Allah, dengan iman kami juga tahu tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini kecuali pasti terjadi dengan izinmu. Dan dengan iman pula kami tahu ya Allah
Bahkan kami yakin apapun yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami pasti untuk kebaikan kami. Pasti itu ya Allah, pasti. Tapi ya Allah, Engkau Maha tahu betapa kami kadang bahkan masih sering kecewa dengan takdirmu. Berkeluh kesah ya Allah dengan suratan keputusan nasib yang kau gariskan untuk kami. Bagaimana mungkin kami mengaku iman kepada takdir, tapi kami belum bisa ridho terhadap takdir ya Allah. Kami masih sering marah bahkan ketika kami mendapatkan takdir dihina. Padahal nggak mungkin seseorang menghina kecuali dengan izinmu. Ya Allah, ya Rahman, kami takut kalau kami termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat iman, padahal iman adalah nikmat termulia yang kau berikan kepada kami. Rasanya capek ya Allah. Kami betul-betul merasa capek hidup tanpa iman, hidup tanpa iman, lelah ya Allah. Kami tidak ingin seperti ini terus-menerus. Kami mohon ya Allah, jadikan majelis ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mengubah diri kami ya Allah. Apapun yang kami lakukan semata karena iman. Dan ya Allah bantu kami ya Allah untuk bisa menjadikan apapun yang kami lakukan semata karena Engkau suka. Cukup karena Engkau suka ya Allah yang membuat kami beramal. Jangan Engkau biarkan kami beramal bukan karena Engkau suka. Ya Allah, saya tidak ingin beramal karena saya suka. Saya tidak ingin beramal hanya karena orang suka. Saya tidak ingin beramal ya Allah karena teman suka. Izinkan kami beramal semata-mata karena kami tahu Engkau menyukai amal kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikan harapan dari amal-amal kami cukup rahmat-Mu. Jangan Kau biarkan kami berharap yang lain selain rahmat-Mu dari amal-amal kami. Bagi kami cukup rahmat-Mu ya Allah. Adapun selain rahmat-Mu, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kami. Tapi ya Allah, izinkan. Kami betul-betul berharap apapun yang kami lakukan menjadi jalan bagi kami mendapatkan rahmat-Mu. Karena kami tahu ya Allah, segala keberhasilan tanpa rahmat-Mu pasti akan menjadi masalah bagi kami. Lindungi kami ya Allah dari hidup jauh dari rahmat-Mu. Lindungi kami ya Allah dari segala amal-amal yang akan membuat kami jauh dari rahmat-Mu. Karena itu rahmati kami, rahmati kedua orang tua kami, rahmati saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, rahmati pula anak keturunan kami. Dan ya Allah, secara khusus kami mohon, rahmati guru-guru kami ya Allah. Rahmati orang-orang yang telah menjadi jalan kami mengenalmu. Rahmati orang-orang yang telah menjadi jalan kami bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk siapapun. Rahmati mereka ya Allah. Kami tidak bisa memberikan rahmat kepada mereka, kecuali hanya Engkau yang bisa memberikan rahmat. Karena itu rahmati guru-guru kami, rahmati keluarganya, rahmati semua yang ada pada guru-guru kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Jamaah kajian yang kami hormati, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kajian lanjutannya Ustadz. Masih ada lanjutan ini. Untuk mengakhiri kajian pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, saya memohon maaf jika dalam pelaksanaan kajian ini banyak kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Kita buat Terima satu kasih persatu Ustaz. untuk berfirman kalau masih ada. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa isi pengajian? Sini Itu jangan sekali-kali belum minum banget. Ah, aku hadir loh karena di jalan jadi nggak pergi. Alhamdulillah Bu.